Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah memohon kepadamu ya Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Lukas 21, ayat yang ke-34, yang berkata, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan jatuh dengan tiba-tiba pada kamu seperti suatu jerat. Ini merupakan peringatan daripada Tuhan Yesus yang Dia sampaikan kepada orang yang mendengarkannya 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya juga kebenaran ini relevan untuk kita yang hidup pada saat ini. Kita murid-muridnya, kita umatnya. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Dia mengajarkan tentang satu kebenaran yang harus kita utamakan, yang harus kita prioritaskan, yaitu bagaimana kita menjaga diri kita dengan kita menjaga hati kita. Menjaga hati kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Menjaga diri kita dari motivasi-motivasi yang tidak benar. Motivasi kita, kata Yesus, jangan karena pesta pora, jangan untuk kemabukan, jangan untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Dia ajarkan kepada kita, motivasi kita itu janganlah hal-hal yang duniawi, tetapi hendaklah motivasi kita. Kalau saya mengutip apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, Rasul Paulus berkata, karena kasih Kristus yang menguasai hati kami. Karena dia tahu bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib. Yesus telah menanggung dosa-dosanya. Untuk itu, hanya Yesus yang menjadi prioritas dalam kehidupan daripada Rasul Paulus. Dan kasih Yesus ini yang harus menjadi motivasi dalam kehidupan daripada Rasul Paulus. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Hendaklah karena kasih Kristus yang telah menguasai hati kita. Kasih Yesus yang luar biasa. Kasih Yesus yang ajaib, yang lebar, dalam, tinggi, yang tidak dapat ditandingi oleh kasih apapun juga di dunia ini. Biarlah kasih ini yang menguasai hati kita, yang menjadi motivasi di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan. Ada beberapa motivasi yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, bahkan hubungan kita dengan kerajaan sorga. Yang pertama itu berbicara soal motivasi karena cinta uang. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 berkata, akar segala kejahatan cinta uang. Oleh karena memburu kekayaan, beberapa orang akhirnya mereka jatuh dalam pencobaan, mereka tenggelam dan akhirnya mereka mengalami kebinasaan. Cinta uang adalah motivasi yang tidak benar, yang tidak alkitabiah, yang hendaklah jangan dimiliki oleh kita orang-orang yang percaya. Kemudian motivasi yang lain, ingin menjadi terkenal atau berbicara soal kesombongan. Janganlah motivasi kita di dalam mengikuti Tuhan karena ingin terkenal, ingin dipuji, ingin menjadi tenar. Itu merupakan dosa daripada Lucifer sehingga dia dicampakkan ke dunia ini. Ingat, dia pemimpin pujian penyembahan di sorga, tapi karena motivasinya ingin menyamai Allah, yaitu kesombongan, dia dicampakkan dan dia menjadi iblis, menjadi pemimpin daripada roh-roh jahat yang menyesatkan banyak orang. Untuk itu jangan kita memiliki motivasi yang sombong, ingin terkenal dalam hati kita. Kemudian motivasi yang lain, yaitu motivasi untuk kepentingan diri sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tujuannya untuk diri kita sendiri. Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah hatimu, jagalah hatimu, supaya jangan syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Tetapi marilah kita sama seperti dengan Tuhan Yesus. Yesus berkata, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia datang ke dunia ini bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Untuk itu motivasi kita juga bagaimana kita mengusahakan kepentingan orang lain, bagaimana kita mengusahakan kepentingan kerajaan sorga dalam kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Jagalah hatimu. Firman Allah berkata juga di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Untuk itu, sebagai orang-orang percaya, mari dalam hidup ini
kita menjaga hati kita. Kita menjaga hati kita agar supaya hati kita ini hanya diisi oleh motivasi yang benar, hanya diisi oleh motivasi yang sesuai dengan firman Allah. Karena saya percaya ketika hati kita dipenuhi dengan motivasi yang benar atau dikuasai oleh motivasi yang benar, maka kita akan memiliki damai sejahtera, melimpah dengan sukacita dalam hidup ini. Kita akan menjalani kehidupan ini dan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menjadi saluran berkat. Kita akan menjadi seperti surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Kehidupan kita akan berdampak. Bahkan sama seperti jemaat-jemaat pada gereja mula-mula, kita akan disukai oleh semua orang. Haleluya, haleluya. Jangan kita memiliki motivasi yang seperti yang saya katakan tadi. Karena cinta uang, kemudian karena mengutamakan kepentingan diri sendiri, dan karena ingin terkenal atau kesombongan. Jauhkanlah hati kita dari motivasi yang seperti ini. Tetapi saya mengajak kita untuk kita memiliki motivasi karena kasih Kristus yang menguasai hati kami. Sehingga saya percaya, Tuhan akan berkenan atas jalan kehidupan kita. Saya percaya kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita akan menjadi kesaksian. Kita akan menjadi garam dan terang di dalam kehidupan ini, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Dia bukan hanya akan memberkati dengan sukacita dan damai sejahtera, bahkan Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Tuhan akan memakai kita menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi perabot-perabot yang mulia yang akan digunakan untuk kemuliaan namanya. Dan seperti yang Yesus katakan, kalau orang yang memiliki motivasi yang tidak benar dalam mengikuti Dia, maka hari Tuhan akan jatuh atas dirinya dengan tiba-tiba seperti suatu jerat. Sebaliknya kita tidak akan mengalami hal yang demikian. Kapanpun Tuhan panggil kita, kita sudah siap. Dan mahkota kehidupan Tuhan akan sediakan buat kita karena motivasi kita itu benar. Ya, saya percaya Salomo juga berkata di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14, semua yang ada dalam hati kita, semua yang tersembunyi, semua motivasi, baik yang tidak baik ataupun baik, itu akan dibawa ke pengadilan Kristus. Untuk itu, marilah kita pada hari-hari ini kita memiliki motivasi yang baik, motivasi karena kasih Kristus yang menguasai hati saya. Untuk itu saya melayani, untuk itu saya melakukan banyak hal untuk Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah siap. Kapanpun kita dibawa ke pengadilan Kristus, kita sudah siap mempertanggungjawabkan apa yang ada dalam hati kita dan apa yang kita lakukan. Jadi sekiranya memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Dan bagi saudara yang sudah diberkati, silakan like, beri komentar, kemudian share, serta subscribe channel YouTube saya, Simpson Piyok Ministry. Shalom.